Oke, akhirnya maaf ya teman-teman. Terus tapi nggak sempat ambil krimnya gitu. Oke, kita lanjutkan ini. Jadi Emang tadi setelah kalau pas secara langsung ada aja ada nggak? Lanjut tadi sampai mana kita setelah Tadi kita tadi pas ya eye cream. Nah setelah eye cream tadi udah mulai freeze. eye cream lagi, eye creamnya tadi kan belum diambil tadi kebetulan pas terputus bisa diambil. Jadi ini eye cream ya. Lanjut. Eye cream lanjut ya. Ya lanjut. Nah ini eye cream ini sedikit aja. Jadi di sini di bagian kantung mata sini fungsinya adalah supaya kan kalau untuk kita usia-usia cantik ya supaya kantung matanya tidak turun. Dan kemudian tidak ada kerutan di daerah mata. Jadi walaupun nanti kerutannya di sini, tapi tetap kita pasangnya di sini aja. Nanti dia akan menyebar, akan membantu daerah-daerah kerutan-kerutan di sekitar daerah mata. Jadi pakainya di sini aja. Nah setelah itu kemudian kita pakai face primer. Face primer ini fungsinya untuk menahan keringat di wajah, kemudian membuat make up tahan lama. Apa namanya Nah, fresh cream. Face primer. Primer. Oh, fresh primer. Face primer. Iya, oke. Ini face primer yang Uni pakai ini dia mengandung hyaluronic acid, yaitu mengandung banyak kadar air. Jadi gunanya supaya makeup fungsinya apa Uni? Fungsinya karena dia berbahan dasar air, dia itu menahan minyak di wajah gitu. Jadi sebenarnya yang membuat makeup kita karena berminyak. Nah, jadi ini berbahan dasar air sehingga make-up-nya bisa tahan lama di wajah. Nah, kemudian kita pakai face primernya. Di samping itu fungsi face primer ini juga bikin wajah kita lebih glowing ya. Nah, ini kan kelihatan ya belum pakai make-up aja wajah kita sudah glowing. Sudah ya. Sudah cerah Naim. Sudah glowing gitu. Udah cerah, udah siap untuk menerima make-up. Jadi kan skincare, make up. Skincare ini perawatan wajah, make up ini untuk riasan. Skincare hasilnya cantiknya permanen. Kalau make up cantiknya seketika. Setelah make upnya dihapus, cantiknya hilang gitu. Jadi itulah beda skincare dan make up. Nah, sekarang pakai skincare efeknya jangka panjang gitu kan, Un? Skincare jangka panjang. Jadi ada orang bilang pengen cantik sesaat bisa dengan make up. Pengen cantik selamanya kita pakai skincare gitu. Nah, sekarang setelah kita pakai face primer, kita pakai alas bedak. Terserah mau sukanya merek apa, mau yang seperti apa. Yang jelas setelah primer itu kita pakai alas bedak ya. Alas bedak itu nanti ada bermacam-macam ya. Ada yang medium coverage, ada yang full coverage gitu. Jadi ketika kita membeli alas bedak, nanti kita tanya ke penjualnya, dia itu full coverage, medium coverage, atau istilahnya gini, apakah dia menutupi noda yang tidak sempurna di wajah kita itu sempurna atau menengah saja, atau dia hanya tipis. Jadi sebenarnya foundation itu, alas bedak itu semuanya bagus, cuman kadang-kadang kan kita asal beli, nggak nanya dia menutupi noda wajahnya seberapa gitu. Dia ada medium coverage, ada full coverage, ada yang hanya sekedar tipis aja gitu. Jadi macam-macam. Jadi kita sebenarnya nggak bisa bilang alas bedaknya nggak bagus. Mungkin kita yang kurang mengetahui fungsi dari alas bedak tersebut. Jadi itu nanti tergantung sukanya kita seperti apa ya. Kalau orang yang kepengen make upnya natural, biasanya dia pengen yang medium coverage aja atau yang tipis aja gitu. Nah kalau ini Uni pakainya yang full coverage ya, karena untuk usia-usia kita yang kita perlu alas bedak yang full coverage. Full coverage itu adalah yang menutup noda-noda flek hitam kah akibat hormon atau bekas-bekas apa di wajah kita. Sehingga gitu. Jadi kita akan jadi setelah kita bermake up itu usia kita lebih muda dari usia sesungguhnya karena ketidaksempurnaan di wajah itu tertutupi oleh si foundation tadi gitu. Seperti ini kan padahal tadi wajahnya udah tadi mukanya muka bantal. Nah, ketika pakai foundation tapi kalau di semua merek kosmetik emang disebut
Enggak, maksudnya di semua merek kosmetik ada disebutin gitu kan. Oh, ini full coverage, ini apa gitu kan biasanya kan cuma apa kalau ada yang warna biasanya kayak gitu foundation. Kalau kita beli dengan BC-nya, kan ada BC kosmetiknya itu ya, atau BA-nya itu ya namanya, dia Heeh. pasti paham kalau kita punya. Cuman kan kadang-kadang kita beli yang di etalase gitu, sehingga kita nggak bisa konsultasi dengan si BA-nya tadi. Sebenarnya BA-nya menguasai itu mana Oh, foundation full mm. coverage, mana yang medium coverage. Oh, Cuman jadi kalau kita bagusnya kalau belanja beli di kosmetik itu emang di toko-toko yang toko-toko ada yang ada BA-nya, konsultannya sehingga kita bisa langsung. konsultasi. Heeh. Ya, sehingga Tanya-tanya. kita bisa konsultasi. Bisa. Jadi gitu ya, Kemudian ada lagi teman-teman. Jadi kalau mau beli kosmetik tuh nggak sekedar hanya beli, tapi tetap lebih ya, dianjurkan membeli di tempat-tempat jangan yang kita beli menyediakan betul. konsultan. Ya. Nah, kemudian foundation ini untuk kita yang usia 25 tahun ke atas perlu kita membeli foundation yang ada anti aging. Itu maksudnya gini, ketika kita memakai foundation itu tiba-tiba wajah kita mengencang seketika gitu. Hmm. Jadi ada Ininya juga udah beda aspek ya. banget nih. Ya, ini kan beda dari tadi kan, ini udah langsung ini ada anti agingnya sehingga ketika kita pakai itu dia langsung wajah kita tuh mengencang seketika gitu. Nah, seperti jadi macam-macam gitu fungsi-fungsi foundation itu gitu. Nah, kalau untuk remaja nggak perlu foundationnya yang ada anti aging, dia hanya perlu yang seperti BB cream gitu. Nah, yang ringan gitu ya, karena dia nggak ada noda-noda yang mesti ditutupi, nggak ada flek hitam yang mesti ditutupi karena kulitnya masih bagus gitu. Nah, ini kan sudah pakai foundation ya, sudah pakai foundation. Nah, ini udah pakai foundation. Foundation ini, tadi kan Ini kita Kak, berbicara pakai mengenai make up. foundationnya udah kayak pakai bedak nih. Ya, tadi kan kita bicara mengenai make up lebaran yang kita di rumah aja gitu. Kalau di rumah aja, kita pakai foundationnya satu lapis aja. Tapi kalau misalnya kita seperti tahun lalu ya, kita pergi-pergi lebaran kemana-mana, boleh foundation ini kita tunggu kering, kemudian kita pakai selapis lagi. Kemudian kalau kita misalnya ke acara-acara pesta atau barale, itu bisa foundationnya 2 lapis gitu. Kalau kita sendiri yang jadi anak daronya atau apa, kita sebagai ada acara yang kita harus seharian sampai malam, misalnya make upnya harus bagus, itu bisa foundationnya dijadiin 3 lapis. Jadi pakai layer ya. Jadi biarin kering dulu, tambah lagi, biarin kering dulu, tambah lagi. Nah, tapi kalau untuk make up di rumah aja selapis aja foundationnya udah cukup. Nah, setelah kita pakai foundation, kemudian kita pakai bedak. Bedaknya ini sebenarnya bedak tabur sebaiknya gitu, bedak tabur karena fungsi bedak Ya, itu adalah ini ada kan yang bedak tabur, ada yang bedak padat. Nah, itu bedanya apa, Uni? bedak tabur Bagusnya ini kalau fungsinya misalnya untuk usia-usia 40-an nih, kita pakai bedak yang mana? Nah, sebenarnya gini, kalau kita make up, itu setelah pakai foundationnya kan lengket-lengket. Sebenarnya guna Ya. bedak itu hanya untuk menghilangkan lengket-lengketnya tadi, supaya kita bisa mengaplikasikan riasan yang lain gitu. Jadi sebenarnya dianjurkan bedak tabur setelah foundation ini. Tapi sekiranya bedak tabur nggak ada masalah. Kita bisa pakai bedak padat, tapi kita memakainya di tepuk-tepukan aja gitu. Nah, kalau Uni di sini pakai bedak padat di sini. Nah, ini kalau pakai bedak padat itu supaya nggak merusak sponnya, ditepuk-tepuk aja ya, ditepuk-tepuk aja karena tadi kan bekas foundationnya masih lengket tuh. Nah, Ya. kalau bedak tabur itu dia menghilangkan lengket tadi itu lebih menghilangkan dibanding bedak padat. Gitu. Jadi Tapi sebaiknya ada yang bedak pernah tabur. apa nih Cici? Ada yang pernah bilang kalau supaya lengketnya itu bagus antara bedak dengan foundation, katanya yang si spons itu dibasahi pakai air dingin dulu gitu. Benar nggak nih? Sebenarnya kalau spons itu dibasahin, itu hanya fungsinya membuat makeup itu lebih tahan lama. Gitu. Ini juga biasanya yang basahin itu sebenarnya bedaknya itu seperti bedak two-way cake gitu. Two-way cake itu dia berfungsi sebagai foundation dan berfungsi sebagai bedak. Jadi kalau kita ingin bedaknya itu berfungsi sebagai foundation dan bedak, maka sponnya dibasahin. Nah, kalau ini sekarang pengen fungsinya hanya sebagai bedak Tapi kalau biasa. misalnya foundationnya sama bedak
terpisah, baiknya kering aja sponsnya. Kering aja, karena tadi kan udah pakai foundation. Tapi kalau misalnya kita lagi di luar, kita nggak bawa foundation, ini mau kita jadiin foundation juga, maka ini sponsnya dibasahin. Nah, sekarang kita pakai bedak dulu. Bedak ini hanya untuk menghilangkan lengket-lengket yang di akibat foundation tadi ya. Sudah matte dia kan, sudah hilang kilap foundationnya. Nah, kemudian kalau Uni, sebenarnya makeup ini ya jangan takut kita salah gitu ya. Jadi dalam makeup ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itu apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu ya salah sedikit diketawain ya. Kalau sekarang sejak banyak tren-tren makeup itu kita bisa lebih pede bermakeup walaupun sebagai pemula. Jadi jangan takut urutannya salah atau cara penempatan salah. Enggak, sekarang ini malahan kalau kita salah, makanya itu bakalan bikin tren baru gitu ya. Jadi kita sekarang nggak takut-takut lagi kalau bermakeup itu, karena zaman sekarang justru orang aneh-aneh makeupnya kan, justru ada yang campur-campur warnanya. Kalau zaman dulu salah letak blush on aja itu diketawain gitu. Kalau sekarang malah blush onnya macam-macam. Kalau dulu kan blush on tuh pasti yang di sini gitu kan, bikin tulang pipi runcing, terus habis fenomena Sabian yang kayak gini-gini gitu kan, udah langsung di bawah mata. Nah, kalau Uni kebiasaan bermakeup Uni setelah pakai bedak itu pakai alis dulu. Alis di sini Uni pakai yang praktis ya, yang di atasnya ada alisnya, kemudian di bawahnya langsung ada sikat, karena kalau yang terpisah suka hilang-hilang sikatnya gitu. Jadi ini cara pakai alis ini ya, kan masing-masing kita beda-beda cara memakainya gitu. Nah, jadi kalau Uni sendiri cara memakainya adalah dibingkai dulu. Jadi bagian atas ini kita tarik ke sini. Ini bagian atas ditarik sampai puncak tertinggi. Nah, kemudian sampai puncak tertinggi ya. Jadi sesuaikan dengan alis kita masing-masing. Kan ada sekarang lagi tren alisnya lurus-lurus gitu kayak gadis-gadis Korea, tapi kalau nggak cocok sama wajah kita jadi aneh gitu. Jadi sebaiknya jadi aneh. Jadi sebaiknya ikutin yang sudah ada, itu kelihatan itu. Jadi alis yang ada ya. Cuma fungsinya itu pensi alis untuk mempertebal mungkin ya, tipis atau yang kurang rapi. Mempertegas. Mempertegas bingkainya aja ya. Nah, jadi di sini kan di bingkai dulu yang atas sampai puncaknya, kemudian Uni tarik garis ke bawah sampai sini. Cuma nanti batas ini jangan terlalu keluar ya. Cara batasnya itu adalah kita taruh sini. Ini titik ini sama titik ini keluar ke sini gitu. Jadi batasnya apa? Batasnya ini kita taruh di hidung sampai menyentuh sini, kemudian kita tarik garis lurus ini. Nah, inilah batasnya. Gitu, Vi. Iya. Jadi batas ini. Nah, jadi jangan terlalu. Berarti yang di atas, yang di bawah gimana? Yang di atas aja di pola gitu nih. Nah, itu kan yang di atas ya. Kalau yang di bawah tinggal ngikutin aja, alis kita paling bawah itu kan kelihatan tuh. Nah, kita ikutin aja, kita bingkai seperti ini. Kita ikutin aja. Nah, kemudian sejajar dengan puncak tadi, kita mulai turun di bagian bawah ini. Nah, seperti ini. Itu kan udah bingkai ya, kemudian isinya dari sini aja ya, dari sini ke sini. Sebenarnya yang seperti 2/3 kosongnya. Ya, 2/3 kenapa gitu kan? Jadi yang ini dikosongin, nanti ini tinggal disikat aja supaya hasilnya nanti alami di sininya. Nah, jadi ini ya coba Uni isi dulu yang sini, isinya nggak usah tebal-tebal. Nah, kan sudah diisi di sini nih. Nah, kemudian yang di ujung sini tinggal disikat. Nah, seperti ini supaya hasil di ujung ini alami. Supaya ada gradasinya gitu ya nih, dari tipis di awal, kemudian makin ke tengah, nanti baru makin tebal. Ya. Iya. Betul. Nah,
Jadi wajah kita itu langsung berubah setelah alisnya jadi gitu. Lihat kiri kanan kan beda ya. Nah, setelah alis jadi, wajah kita itu langsung berubah. Makanya sekarang kan kita pantang keluar sebelum alis jadi gitu. Karena emang benar-benar setelah ada alis, wajah kita tuh lebih lebih cantik gitu ya. Nah, kemudian Uni pasang yang sebelah kiri, ikutin alisnya sampai ke puncak, kemudian turun, batasnya itu batasnya adalah sini, jadi sampai sini aja. Nah, kemudian yang bawah ikutin aja dari alis yang paling bawah itu, kemudian pas sejajar dengan puncak itu, kemudian turun. Nah, kemudian diisi di sini, diisi. Nah, kemudian yang daerah sini tinggal disikat aja, sehingga dia ada gradasi dan lebih alami di ujungnya. Nah, kemudian ada juga orang yang pakai korek kuping untuk menghapus di ujungnya sedikit ya supaya lebih alami. Jadi ada yang pakai korek kuping untuk menghapus di ujungnya supaya lebih alami. Nah, kemudian setelah alis, kemudian kita pakai eyeshadow. Eyeshadow ini kita untuk eyeshadow, kalau Uni suka pakai 2 warna. Warna yang pertama warna muda itu nanti dipakai di kelopak mata membentuk bulan ya, membentuk setengah bulan seperti ini. Pakai warna-warna natural aja. Misalnya warna naturalnya apa ya? Misalnya warna-warna coklat atau apa gitu. Atau kalau untuk tampilan kita lebih cerah boleh pakai warna pink. Warna pink ya, warna pink di sini. Warna pink di kelopak mata seperti ini. Membentuk setengah lingkaran seperti ini ya, setengah lingkaran. Nah, membentuk setengah lingkaran seperti ini. Nah, kemudian yang kiri juga membentuk setengah lingkaran. Nah, warna ini boleh disesuaikan dengan warna baju, boleh warna netral, yang jelas warnanya warna-warna muda. Gitu. Nah, ini. Nah, kemudian untuk membuat make up matanya lebih elegan ya, itu kita harus tambah warna gelap di sudut mata. Warna gelap di sudut mata, warna gelapnya bisa hitam, abu-abu tua, atau doker, atau biru tua. Jadi kita tambahkan di sini, di sudut mata. Jadi dia seperti ini ya. Jadi warnanya lebih elegan. Bandingkan yang di sini dengan yang ini kan cuma lingkaran aja ya. Itu sentuhan sedikit di ujung mata akan membuat eyeshadow kita itu bagus. Jadi untuk yang di terus ada lagi ini, ada lagi yang apa nih eyeshadow itu bisa merubah bentuk mata, misalnya dari yang kecil bisa jadi besar gitu. Ada tekniknya nggak ya? Bisa. Atau ada warna khusus? Kalau matanya kecil, kepengen terlihat lebih besar, nanti itu kan ada yang pakai apa sih namanya? Eyeliner. Nah, kayak kan ini nggak pakai eyeliner kan sekarang? Eyeliner nanti yang akan membuat mata itu jadi besar. Oh, eyeliner itu pasti setelah eyeshadow ya. Jadi kemudian yang sebelah kiri kita pakai ini tujuannya supaya make up matanya lebih elegan gitu. Kan dia jadi lebih elegan ya. Nah, kemudian setelah eyeshadow ini namanya contouring kit, udah habis ya. Contouring kit ini gunanya untuk membuat highlight, kemudian buat shading. Nah, ini memakai highlightnya dari contouring kit.
Ini untuk di daerah sini. Untuk di daerah sini lebih suka makainya pakai jari aja, lebih enak makainya. Jadi ini di sini untuk nonjolin tulang di sini. Nah, sehingga dia lebih bagus eyeshadow-nya dibanding di kiri kan belum. Jadi pakai highlight di sini. Highlight. Jadi setengah mata, nah setengah mata ya, jadi contouring kit di sini, di tulang sini lah, di tulang sini. Untuk membuat alisnya lebih rapi dan kemudian untuk membuat tonjolan di tulang sini ya. Nah, contouring kit ini nanti dia ada 3, ada blush on, kemudian ada highlight. Highlight ini menonjolkan, kemudian yang di sininya ada bronze, maksudnya ada yang warna coklat itu untuk menghapus, yang warna highlight, yang warna terangnya itu untuk menonjolkan gitu. Jadi di contouring kit itu ada 3, ada untuk menghapusnya, ada untuk menonjolkan, ada untuk blush on gitu. Nah, yang perlu kita tonjolkan itu ya seperti ini ya, kita ingin menonjolkan ini, menonjolkan tulang di sini ya, kita pakai highlightnya, highlight warna terang ya. Nah ini jadi bagus dia kan. Nah ini highlight. Ini adalah kalau buat perempuan ya, ini wajib dibanding yang lain-lain ya. Wajib. Harus punya. Kenapa? Karena dia bisa membuat yang hidung pesek jadi mancung, kemudian yang pipi cabi jadi tirus. Nah ini banyak macam-macam merek ada. Coba yang penting kita nanyanya aja contouring kit. Di mana di contouring kit ini ada shadingnya, ada highlightnya. Contouring kit. Kemudian tadi kan sini sudah ya, sudah. Kemudian di mana lagi Uni pakai? Ini yang highlightnya ini Uni pakai di hidung karena hidung Uni minimalis. Jadi supaya lebih agak kelihatan mancung, yang warna highlightnya di sini ya di batang hidung. Di batang hidung untuk membuat hidung lebih mancung. Nah kemudian, kemudian di sini kan ada warna darah. Nih, ini fungsinya untuk kita pakai ini ya, pakai spons tadi. Sisi itu, sisi samping spons ya ini. Sampingnya, kemudian kita taruh sini untuk memancungkan hidung ya. Jadi ini kan warna coklatnya nih, kita taruh sini supaya menimbulkan kesan hidung lebih mancung gitu. Nah, kenapa ini pakai ini? Kemarin ada tips dari Mua Philips Box, jangan pakai jari. Katanya kalau pakai jari untuk pinggir-pinggirnya itu nanti hidungnya seperti bengkok gitu, karena kita memakainya nggak lurus gitu. Kalau ini kan seperti ada malnya ya, jadi seperti ini. Nah, harus pakai spons ini supaya lurusnya pas di sini. Kalau lurusnya nggak pas, itu hidung kita nanti seperti bengkok ketika berfoto. Nah, jadi ini pasang di sini. Ini kan dia, nah, jadi hidung kita seperti mancung ya. Kemudian yang cuping hidungnya agak mengembang, misalnya cuping hidung agak mengembang, ini juga harus kita tutup dengan yang warna coklat si contouring kit ini ya. Kita tutup, jadi hidung kita kelihatan mancung. Jadi fungsi yang coklat ini menghapus yang misalnya hidungnya agak kembang gitu, kita taruh sini, kita hapus gitu. Nah, ini fungsi yang coklat untuk menghapus, fungsi yang putihnya untuk menonjolkan gitu. Nah, itu contouring kit ya. Menonjolkan. Nah, yang coklat untuk menghapus, yang putihnya untuk menonjolkan. Dibanding yang tadi ya. Nah, itu ya. Kemudian kita selesaikan bagian mata dulu. Bagian mata setelah pakai eyeshadow, kita pakai eyeliner. Eyeliner itu macam-macam, ada yang berbentuk pensil, ada yang berbentuk spidol, ada yang berbentuk cair. Cuman Uni lebih praktis pakai yang berbentuk spidol karena praktis. Dan yang paling penting ini karena berbentuk spidol jadi mudah dan kemudian dia waterproof. Jadi ketika kita kena keringat dia nggak meler-meler gitu. Kalau yang pensil itu dia suka meler-meler gitu. Jadi apa namanya melebar dia gitu. Karena kan yang misalnya pas wudhu gitu, ya pun nanti bisa ada yang waterproof ya.
Kalau ini yang waterproof ya. Nah, jadi cara pakainya kalau ini yang cara pakainya karena udah biasa ya, udah biasa langsung aja gitu. Langsung aja ditarik dari dalam, dari dalam keluar. Kemudian untuk kita yang usianya sudah 40 ke atas itu kan ini kita agak turun ya. Ujung mata semakin tua, ujung mata kita ini akan turun. Nah, ini untuk mengkoreksinya. Jadi kita bisa pakai wing, kita naikkan seperti ini, kita ambil wingnya seperti ini. Nah, jadi sehingga mata kita kesannya agak naik gitu. Nah, lihat yang kiri yang kanan, yang kiri kan turun gitu. Nah, jadi fungsi ini walaupun sedikit kita naikkan itu fungsinya tapi langsung ngaruhnya besar ya nih ya. besar ngaruhnya. Jadi lebih bagus gitu. Nah, kemudian ini yang kiri ini pasang eyelinernya. Bikin wing ke atas supaya mata kita itu tidak turun ya, ujung mata itu turun. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, pertambahan usia akan membuat mata kita di bagian luar ini jatuh gitu. Jadi itulah perlunya kita pakai eyeliner. Nah, kemudian setelah itu ada orang yang suka pakai eyeliner di bawahnya, ada yang enggak gitu. Karena kadang-kadang kalau kita pakai kalau hati-hati memakai atau malah eyeliner kadang-kadang ada juga yang pakai apa eyeshadow di bawah mata kan juga ada ya kan? Yang eyeshadow dikasih di bawah mata juga ada sering. Pastikan eyeshadow-nya bagus, kalau enggak nanti melebar kalau yang ditaruh di bawah mata itu. Nah, kemudian kalau Uni lebih suka pakai yang di bawah mata itu sedikit aja gitu, sedikit aja di sini gitu. Sedikit aja, nggak sampai ke ujung, sedikit aja. Nanti yang ini bisa dipakai dengan eyeliner yang warna nude, warna nude atau putih sini. Kenapa nggak semuanya? Karena kalau semuanya kayak kejam, kayak ibu tiri gitu. Jadi kalau mau pasang eyeliner di bawah mata tuh tipis-tipis aja, jangan tebal. Kalau tebal itu nanti kesannya kejam ya, seperti ibu tiri gitu. Nah, kemudian setelah pakai, bentar ya. Nggak ketemu ya. Jadi setelah kita pakai eyeliner hitam sedikit aja di sini, sebenarnya kita pakai pensil mata yang warna putih atau nude di sini. Nah, kalau seandainya nggak ada itu, kita bisa pakai eyeshadow yang warna terang di bawah mata itu ya. Kita pakai dengan eyeshadow warna-warna coklat atau warna-warna nude di sini ya, bisa kita pakai di sini. Bisa kita pakai warna eyeshadow warna nude atau warna coklat di situ ya. Tapi sebaiknya nggak usah eyelinernya hitamnya sampai ke sini gitu. Nanti kesannya kejam gitu ya. Nah, setelah itu kita pakai maskara. Maskaranya, sebelum kita pakai maskara, harus kita lentikkan dulu biar mudah memasang maskaranya. Harus pakai pelentik bulu mata dulu. Oh iya. Supaya pelentik. Pelentik dulu. Nah, kemudian kita pakai maskara. Maskaranya terserah sukanya yang mana. Ada orang suka yang waterproof, ada yang enggak. Kenapa ada orang yang suka enggak waterproof? Karena kan waterproof susah membersihkan. Nah, jadi kalau kita pakai maskara waterproof, kita harus pakai remover waterproof untuk mengangkatnya. Kalau enggak, nanti bulu matanya rontok. Nah, jadi tergantung kesukaan kita mau apa. Kalau ini, ya, kalau ini kebetulan ini pakai yang waterproof ya, waterproof. Nah, cara memakai maskara dari atas ke bawah dulu. Jadi yang ini dulu ya, yang atas dari atas dulu. Atas dulu. Nah, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas nih? Terakhir baru kita angkat gitu. Jadi yang ini dulu yang ini dulu kita kasih maskaranya gitu. Yang apa tuh?
Oh, kirain cuma Ya, lapisan bawah, tapi ternyata yang bulu mata yang dari bagian atas juga dikasih ya? iya ya, tetap supaya bulu mata Oh, jadi lebih gitu. tebal. Nah, terus Oh, iya, 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 iya. baru kita angkat seperti ini. Ah, Baru kita ah. angkat. Nah, kita angkat seperti ini. Nah, maskara ini bisa kita pakai berlayar-layar, Vi, berlayar-layar. Misalnya, pada pemakaian pertama, kita masih kurang puas hasilnya, biarkan kering dulu, Hah? nanti ditambah lagi. Jadi itu nanti Hmm, hasilnya seperti bulu mata palsu. Misalnya kan ini nih, pakai pertama nggak kelihatan, hmm, nanti tunggu kering, nanti ditambah hmm, lagi. Nah, jadi hmm. kalau kalau kita Otomatis mau nanti hasilnya dengan berlayer-layer nambah volume bulu mata ya, On? nambah dia. Jadi seperti pakai bulu mata palsu gitu. Nah, kemudian setelah bagian atas ya, yang bagian bawah juga harus kita kasih ini maskaranya. Nah, nih. Begini aja caranya gini. Nah, kalau yang belum terbiasa mungkin ini ya. Oh, yang ya ya kan ada masih walaupun jumlahnya Masih ada sedikit ya, kasih. tapi tetap kasih ya, Ya, Nen? Nah, ya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Nah, kalau kita ingin lebih tebal, kita bisa tambah lagi. Jadi ada yang bilang, nggak bagus maskaranya, padahal pemakaiannya mungkin yang kurang kurang ngerti cara pakainya. Jadi kita pakai berlayer-layer ya. supaya sesuai keinginan kita gitu. Kita udah dapat belum tebal yang kita inginkan? Kita udah dapat belum panjang bulu mata yang kita inginkan gitu. Tapi Nah emang itu selama ini cara kalau yang pakai apa 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 sih lapisan atas tuh nggak pernah langsung aja dari bawah ditarik ke atas gitu nih. harus dari atas dulu, kan dia akan menambah volume dia. Iya iya Nah iya. ini kan kelihatan yang kiri yang kanan sudah ini ya. Nah sekarang pakai yang kiri atas ke bawah dulu, atas dulu. Istilahnya kita lapisi dulu biar dia volumenya lebih tebal. Nah setelah itu baru kita angkat seperti ini. Baru kita angkat seperti ini. Nanti kita bisa pakai berlayar-layar sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Nah, kemudian juga kita yang bawah ini gini-gini aja caranya. Nanti dia akan nangkap bulu mata yang bagian bawah tuh gini aja. Gini aja caranya. Nah, itu ya. Itu maskara. Kemudian setelah maskara kita pakai blush on ya, pakai blush on. Nah, ini tadi contouring kit tadi, ini andalan Uni, contouring kitnya. Yang warna coklat ini kita taruh di bawah tulang pipi supaya pipi cabi itu menjadi tirus. Jadi ini yang warna coklat ya. Warna coklat itu kita tarik di bawah tulang pipi ya, sini. Bawah tulang pipi membentuk garis sampai ke sini ya. Nah, nih. Membentuk garis Berarti sehingga ini maskara ini langsung dari contouring kit tuh atau nanti ditambah lagi sama maskara yang benar-benar maskara? Atau memang contouring kit itu difungsikan ke maskara juga? maskara kan untuk mata tadi. Apa sih blush on ya? Blush on, blush Blush on. on. Coba lihat kiri kanan ya. Di kanan kan sudah ada shading ya. Yang kiri belum ya. Kelihatan bedanya ya. Kelihatan nggak sih bedanya kiri kanan? Nah ini Beda, beda. kelihatan ya sudah ada shading. Jadi ya Sudah tirusnya. bagus yang kanan ya. Kemudian di atas shading itu baru kita pakai blush on ya. Pakai di sini di atas shading itu. Oh, Di oh atas shading kita gitu. pakai blush on. Jadi fungsinya tuh untuk supaya ada lekukan gitu kan ya. Ada jadi dari tulang pipi terus lekuk. Jadi yang cabi itu hilang jadinya kan. Kiri kanan kan beda tuh. Kenapa? Ya betul. Kenapa namanya contouring? Memperjelas kontur wajah. Memperjelas kontur.
Ini coklat, kemudian sini pinknya, kemudian kan yang highlightnya di sini nih yang tengah, di sini highlightnya di sini. Nah, jadi ada 3 lapis di sini ya, coklat, blush on, sama highlightnya di sini. Kelihatan ya? Jadi ini contouring kita benar-benar untuk blush on. Sini coklatnya, sini pinknya, sini highlight. Udah ya, kanan kiri ya, udah kelihatan ya. Kanan kiri. Kemudian kita ulang lagi. Nih, Cici, kalau Evi kan tipenya kan tulang pipinya kan nggak nonjol kayak ini Cici tuh. Ya kan, tulang pipi kan cuma nggak kelihatan menonjol, terus nggak terlalu tinggi gitu. Terus gimana tipsnya untuk blush on-nya kalau pipi yang kayak Evi ini? Tetap sama, nanti akan kelihatan berkontur. Tetap sama caranya. Kelihatan dia berkontur gitu karena ada 3 beda warna tadi. Nah, sekarang tadi mukanya muka bantah. Nah, kemudian ini yang coklat di bawah tulang pipi, kita tarik garis sampai ke sini ya. Dikit sini. Ini fungsinya untuk membuat berkontur, wajah kita itu berkontur gitu. Nah, kalau untuk orang yang gemuk, dia akan menjadi pipinya tirus gitu. Jadi sini ya garis lurus seperti ini, coklatnya, coklat. Kemudian warna pinknya di atasnya, di atas yang. Nah, jadi warna pinknya pas di tulang pipi ini. Nah, di warna pinknya. Jadi sebenarnya kita perlu satu ini aja, sudah selesai permasalahan blush on dan segala hidung, shading segala macam ya. Nah, kemudian baru yang highlight-nya di sini. Di sini. Udah hampir selesai, Mek. Ini fungsi highlight ini bikin glowing wajah kita. Lihat nih glowing di sini nih, highlight-nya glowing di sini. Kan glowing ya. Iya. Kemudian kalau masih kurang, jadi tambah cerah. Tambah cerah. Nah, ini yang penting sekali nih, yang si shadingnya ini yang penting sekali. Nah, ini kan sudah hampir selesai ya. Kemudian tinggal lipstick ini boleh kita pakai lipstick, boleh tidak. Ya, kemudian boleh kita pakai bingkai dulu. Pakai pensil bibir, dibingkai dulu. Nah, ini dia pakai pensil bibir. Guna pensil bibir ini adalah membuat bibir kita tampak penuh. Jadi boleh pakai, boleh enggak. Namun fungsi pensil bibir ini adalah membuat wajah kita, membuat lipstick kita atau bibir kita tampak penuh. Kemudian di sini Uni pakai lipstick yang crayon karena praktis makanya perlu pakai kuas. Nah, udah jadi, udah cantik kan dibanding yang tadi. Jadi itu make up simple di hari Lebaran seperti ini aja. Nah, udah cantik kan? Nah, udah bisa kita sholat Id. Udah bisa foto. Walaupun di rumah kita sudah bisa selfie gitu. Jadi kalau kita walaupun di rumah aja Lebaran, kita nanti selfie atau nanti kita halal-bihalalnya secara live di WhatsApp atau di ini ya, lewat Zoom. Itu udah cantik kan dibanding tadi. Jadi kalau teman-teman mau beli kalau untuk makeup itu, di antara seluruhnya yang paling penting itu adalah contouring. Karena bermacam-macam merek makeup ada contouringnya. Fungsinya hidung tadi jadi mencung, pipinya jadi lebih berbentuk gitu. Nah, gitu ini. Nah, itu kira-kira dandan ala Lebaran.
Enak ya, Oke, yang tadinya terima kasih banyak nih Cici. sama-sama. Nggak sadar udah hampir 1,5 jam nih Cici. Ya, tadinya kita bingung ya, Vi, 1 jam mau ngapain aja ya. Ternyata 1,5 jam Ternyata, dari ya makasih nih Cici udah banyak ngasih informasi, ngasih sharing, tips-tips, terus step-step menuju Idul Fitri dan cantik nanti. Iya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kita nggak perlu dandan ke salon, cukup dandan sendiri aja. Iya, iya, nggak perlu. Artinya kalau walaupun walaupun sedang pandemi, tapi kita tetap cantik, bisa merias diri sendiri dari rumah. Dan dan semoga tips-tips dari Cici tadi bisa memperindah Idul Fitri kita hari Minggu yang akan datang nih Cici, 2 hari lagi. Dan amin, sehat-sehat kita semuanya. Iya. Oke, nih Cici, kita sudahi ini. Ya, terima beda kasih banget loh nih Evi Cici. telah mengundang ini ya. Iya, makasih juga nih sharing ke kita, ke kami yang masih rada-rada cuek, yang cuma mengandalkan bedak dan lipstick aja, tapi ternyata kalau kita ngikuti step-step dari Cici tadi kayaknya nggak terlalu sulit ya nih, gampang-gampang aja asal memang diikuti satu persatu dan dari mulai skincare yang tadi cuci muka, toner, essence, ya kemudian sampai nanti ke yang tadi jurus ampuhnya contouring kits tersebut. Iya, itu aja. Contouring kit itu nggak perlu kita bedah plastik, cukup contouring kit aja. Iya. Glowing banget nih. Iya. Memang sih contouring kit itu. Oke deh. Ya, terima kasih Oke banyak, deh. Evi. Makasih banyak Uni. Moga-moga di kesempatan lain kita ketemu lagi dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita ketemu lagi di kampus. Amin. Oke, terima kasih Evi. Assalamualaikum. Amin aidin wal faidin nih Cici. Muhammad Ya, Fatin. dan batin Evi dan teman-teman Facebook semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.